wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Ramadhani dengan NIM 2523166 dari kelas PTIK 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, materi yang akan saya jelaskan meliputi antena, internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan jaringan ad hoc. Pada mata kuliah ini yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Aryan Amanda, MPDT. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas teknologi komunikasi nirkabel serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Yuk, saksikan video berikutnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang antena sebagai penghubung komunikasi nirkabel. Jadi sebenarnya hampir setiap hari kita menggunakan teknologi antena, hanya saja sering tanpa kita sadari. Misalnya menggunakan wifi, nonton TV, memakai radio, atau menggunakan internet di HP. Kalau dijelaskan secara sederhana, antena itu adalah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal tanpa menggunakan kabel. Nah, jadi ketika kita memakai internet atau menelepon, sebenarnya ada proses pengiriman sinyal melalui gelombang elektromagnetik dan antena menjadi penghubung utama proses tersebut. Nah, makanya tanpa antena, komunikasi modern seperti wifi, jaringan seluler, TV, dan radio tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada komponen antena. Dalam sebuah antena ada beberapa bagian yang penting, yaitu yang pertama ada elemen radiator yang tugasnya memancarkan dan menerima sinyal. Lalu ada reflektor yang memantulkan sinyal supaya lebih fokus dan kuat. Kemudian ada direktor yang mengarahkan sinyal ke tujuan tertentu agar jangkauannya itu lebih baik. Selain itu ada kabel feeder dan konektor yang menghubungkan antena dengan perangkat komunikasi. Semua bagian ini saling bekerja sama supaya sinyal bisa dikirim dan diterima dengan stabil. Selanjutnya itu ada cara kerja antena, yang mana sebenarnya cukup menarik. Awalnya perangkat menghasilkan energi listrik atau sinyal listrik. Kemudian antena mengubah energi listrik itu menjadi gelombang elektromagnetik supaya bisa dikirim melalui udara. Nah, saat sampai di tujuan, antena menerima dan menangkap gelombang tersebut, lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Nah, karena proses ini berjalan sangat cepat, komunikasi bisa terjadi secara real time walaupun jaraknya itu jauh. Selanjutnya yaitu ada tujuan penggunaan antena, yaitu untuk membantu komunikasi tanpa kabel. Ada antena ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal antar perangkat. Selain itu, antena juga membutuhkan membantu memperluas jangkauan sinyal sehingga komunikasi bisa terjangkau area yang sangat luas. Antena ini meningkatkan kualitas sinyal supaya koneksi lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Nah, adapun jenis-jenis antena, yaitu jenis dengan fungsinya yang berbeda-beda. Ada antena dipole yang berbentukan sederhana dan biasanya digunakan pada radio. Kemudian antena parabola yang berbentuk piringan besar dan sering dipakai untuk komunikasi satelit. Lalu ada antena omni yang memancarkan sinyal ke segala arah, biasanya digunakan pada wifi. Ada juga antena yang sinyalnya itu lebih fokus dan bisa menjangkau jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu antena sektor yang banyak digunakan pada jaringan seluler. Ada juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam TV dan radio. Antena membantu siaran menjadi lebih jernih pada internet dan wifi. Antena membantu koneksi menjadi lebih stabil dan merata. Di jaringan seluler, antena memungkinkan masyarakat tetap bisa berkomunikasi menggunakan smartphone. Nah, bahkan komunikasi satelit antar negara juga bisa memanfaatkan teknologi antena ini. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari antena ini, yaitu kelebihannya membuat komunikasi nirkabel jadi lebih praktis dan dari jangkauan sinyal yang lebih luas. Selain itu, kualitas komunikasi juga lebih baik dan mendukung banyak teknologi modern. Namun, adapun kekurangannya, sinyal yang bisa terganggu oleh cuaca atau penghalang seperti gedung dan pegunungan. Beberapa jenis antena juga membutuhkan pemasangan khusus dan biaya yang cukup besar. Antena di daerah terpencil, kalau di beberapa wilayah, antena menjadi salah satu penghubung komunikasi dengan dunia luar. Dengan adanya antena, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi pendidikan, layanan kesehatan, dan internet. Jadi, antena ini membantu pemerataan komunikasi dan pembukaan peluang yang sama bagi masyarakat di berbagai daerah.
Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa antena adalah bagian yang penting dalam komunikasi nirkabel modern. Antena ini memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan sinyal sehingga teknologi seperti Wi-Fi, TV, radio, jaringan seluler, dan satelit bisa digunakan. Setelah itu, antena bisa membantu memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan kualitas sinyal. Karena itu, antena menjadi salah satu teknologi penting dalam memperkembangkan komunikasi digital saat ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yang kedua, yaitu internet satelit, yang merupakan internet yang memakai satelit sebagai penghubung untuk mengakses internet. Jadi, jaringan internet tidak lewat kabel maupun tower, melainkan dikirim melalui satelit yang ada di luar angkasa. Makanya, internet jenis ini biasanya digunakan di daerah yang tidak ada sinyal atau belum ada jaringan kabel. Cara kerjanya yaitu sinyal dari pengguna dikirim ke satelit, lalu satelit meneruskannya ke internet, kemudian dikirim kembali ke pengguna. Kelebihannya dari jaringan itu yaitu jangkauannya itu yang luas, tetapi biasanya biaya pemasangannya itu lebih mahal dan koneksinya bisa dipengaruhi oleh cuaca dan dipengaruhi oleh hal yang lainnya. Pada sistem internet satelit terdapat beberapa komponen utama yang saling bekerja agar internet bisa digunakan. Yang pertama yaitu satelit komunikasi. Satelit ini berfungsi menerima dan meneruskan sinyal data dari pengguna menuju stasiun bumi ataupun sebaliknya. Bisa dibilang satelit menjadi hubungan utama di luar angkasa. Yang kedua yaitu adanya antena parabola. Antena ini berfungsi sebagai penangkap dan mengirim sinyal ke satelit. Jadi perangkat ini menjadi alat komunikasi antara pengguna dengan satelit. Selanjutnya itu ada modem satelit yang berfungsi mengubah sinyal digital agar dapat digunakan ke perangkat pengguna seperti laptop atau handphone sehingga internet bisa diakses. Kemudian ada stasiun bumi yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara satelit dengan jaringan internet global. Dari sinilah data diteruskan ke internet di dunia. Nah, pada yang terakhir yaitu ada router yang berfungsi untuk membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat sekaligus baik melalui kabel maupun Wi-Fi. Jadi semua komponen tersebut saling terhubung agar layanan internet satelit dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini yaitu ada karakteristik internet satelit, yang mana yang pertama yaitu menggunakan satelit komunikasi sebagai penghubung antar pengguna dan jaringan internet. Yang kedua yaitu mampu menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau kabel internet maupun tower seluler. Nah, karena itu, internet satelit sering digunakan di daerah pedalaman atau wilayah kepulauan. Nah, berikutnya yaitu internet satelit tidak membutuhkan kabel fiber optik karena koneksinya dilakukan melalui sinyal dari satelit di luar angkasa. Selanjutnya yaitu ada koneksi internet dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat hujan deras atau badai, kualitas jaringan biasanya menurun. Nah, yang karakteristik yang terakhir yaitu memiliki cukupan wilayah yang sangat luas sehingga dapat digunakan hingga antar daerah ataupun antar negara. Nah, adapun tujuan dari internet satelit ini yaitu yang pertama yaitu untuk memberikan akses internet ke daerah terpencil. Jadi wilayah yang belum memiliki kabel ataupun tower tetap dapat terhubung ke internet. Yang kedua yaitu mendukung komunikasi global. Dengan internet satelit, komunikasi antar wilayah bahkan antar negara dapat dilakukan tanpa batas jarak. Nah, yang ketiga yaitu pemerataan informasi. Internet satelit membantu memperluas jangkauan teknologi sehingga informasi bisa diterima sampai ke pelosok daerah. Dan tujuan terakhir dari yaitu digunakan dalam situasi darurat. Saat terjadi bencana atau jaringan biasanya mengalami gangguan, internet satelit biasanya dapat dioperasikan hingga berkomunikasi tetap berjalan. Manfaat dari internet satelit yaitu yang pertama mengakses informasi. Informasi dan layanan internet tersedia di mana saja. Yang kedua yaitu pendidikan online, yaitu pembelajaran jarak jauh di daerah terpencil dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga yaitu bisnis dan pemerintahan, yang mana komunikasi dan pertukaran data lintas sektor. Yang keempat yaitu wilayah terpencil, yaitu pergunungan, kepulauan, dan pedalaman tetap bisa terhubung menggunakan jaringan internet satelit.
Adapun kelebihan dari internet satelit ini yang pertama yaitu jangkauannya itu yang sangat luas, di mana saja kita bisa mengaksesnya. Yang kedua tidak butuh kabel jaringan karena dia tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga cocok untuk wilayah yang terpencil yang tanpa ada jaringannya untuk menggunakan internet satelit ini. Yang keempat yaitu berpotensi tanpa tower seluler ataupun yang lainnya. Selain ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari internet satelit, yaitu yang pertama biaya pemasangannya itu relatif mahal. Yang kedua, kualitasnya dipengaruhi oleh cuaca. Jika cuacanya buruk, maka jaringan internet itu juga akan tidak stabil. Yang ketiga yaitu latensi lebih tinggi dari fiber optik. Yang keempat, kecepatannya bisa menurun saat cuaca yang buruk. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari internet satelit tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa internet satelit merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai penghubung komunikasi data. Teknologi ini membantu masyarakat tetap dapat mengakses internet di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kondisi darurat. Dengan jangkauannya yang sangat luas, internet ini berperan penting dalam mendukung komunikasi dan pemerataan informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan seluler. Kalau kita perhatikan sekarang, hampir semua orang memakai HP. Nah, HP bisa digunakan untuk bertelepon atau yang lainnya membuka internet karena adanya jaringan seluler. Jadi, jaringan seluler itu adalah sistem komunikasi tanpa kabel atau nirkabel yang menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan berkomunikasi melalui BTS atau tower sinyal. Jadi, ketika kita melakukan panggilan, pengiriman pesan atau membuka media sosial, sebenarnya kita sedang mengirim melalui jaringan tersebut. Karena itu adalah jaringan seluler sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Dalam jaringan seluler ada beberapa komponen penting yang saling bekerja sama, yaitu yang pertama adalah BTS atau tower pemancar sinyal. Fungsi BTS untuk mengirim dan menerima sinyal dari pengguna. Kemudian ada smartphone yang berperangkat yang digunakan untuk berkomunikasi, lalu ada SIM card yang seperti identitas pengguna supaya jaringan mengenali nomor kita. Selain itu ada antena seluler yang membantu proses pengiriman sinyal. Dan terakhir ada network yang berfungsi untuk mengatur komunikasi. Bagian ini yang mengatur data panggilan dan koneksi internet agar bisa sampai ke tujuan. Semua komponen ini saling berhubungan dan bisa berjalan dengan lancar. Cara kerja jaringan seluler cara kerjanya cukup sederhana. Misalnya saat kita mengirimkan pesan atau membuka internet, sinyal dari smartphone akan dikirim ke BTS terdekat. Setelah itu, data diteruskan lagi ke cover network untuk diproses. Kemudian data akan dikirim ke tujuan, misalnya ke HP orang lain atau ke server internet. Proses terjadinya sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan milidetik aja, sehingga kita bisa berkomunikasi secara real time dan berkomunikasi dengan mudah. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama jaringan seluler adalah mempermudah komunikasi masyarakat. Dengan jaringan seluler, orang bisa berada jauh tetap bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses internet kapan saja melalui smartphone-nya. Nah, jaringan seluler ini mendukung layanan digital modern seperti belanja online, layanan pemerintah digital, layanan pembayaran online, serta layanan kesehatan jarak jauh atau yang lainnya. Karena itu adalah jaringan seluler, jadi sekarang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun manfaat nyata bagi masyarakat yaitu kalau kita lihat dari yang lebih luas lagi, manfaat jaringan seluler benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya dalam akses informasi, sekarang orang bisa mencari berita, informasi pendidikan atau layanan publik dengan cepat melalui internet. Kemudian dalam pendidikan online, siswa di daerah terpencil bisa belajar walaupun dari jarak jauh dari kota. Di bidang bisnis dan pemerintahan, komunikasi dan pertukaran data menjadi lebih cepat sehingga pekerjaan lebih efisien. Bahkan di wilayah yang terpencil seperti pergunungan atau kepulauan tetap bisa berhubungan dengan daerah lain melalui jaringan seluler. Jadi, teknologi ini membantu pemerataan komunikasi dan informasi.
Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari jaringan seluler, yaitu kelebihannya itu lebih praktis digunakan di mana saja dan memiliki mobilitas tinggi karena pengguna lebih tetap terhubungan sambil berpindah tempat. Jangkauannya jaringan ini juga cukup luas dan memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat serta lebih efisien. Namun ada juga kekurangannya. Kualitas jaringan ini sangat tergantung pada sinyal. Kalau berada di daerah terpencil atau cuacanya buruk, sinyalnya akan bisa terganggu. Selain itu, kecepatan internet juga berada di setiap wilayah karena dipengaruhi oleh jumlah BTS atau kondisi jaringan yang tertentu. Adapun peran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalau dilihat dari sekarang, jaringan seluler mudah digunakan hampir di semua bidang kehidupan. Dalam pendidikan, jaringan seluler membantu pembelajaran online dan akses materi melalui pelajaran internet. Dalam bisnis, yaitu jaringan seluler mendukung transaksi digital, promosi online, dan kerja keras jarak jauh. Nah, selanjutnya itu di bidang kesehatan, yang mana sangat membantu misalnya konsultasi ke dokter secara online dan penyebaran informasi kesehatan. Artinya jaringan ini memberikan dampak besar bagi masyarakat modern. Jadi dari sekian penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan seluler adalah teknologi komunikasi nirkabel yang sangat penting dalam kehidupan modern. Teknologi ini memungkinkan masyarakat melakukan panggilan, pengiriman pesan, dan mengakses internet dengan mudah. Perkembangan jaringan dari 2G sampai 5G juga menunjukkan bahwa teknologi komunikasi terus berkembang menjadi lebih cepat dan lebih baik. Karena itu jaringannya seluler menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas tentang jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network. Teknologi ini sebenarnya sudah banyak digunakan di sekitar kita, hanya saja kadang kita tidak sadar. Contohnya seperti smartphone, alat pendeteksi suhu, atau sistem pemantauan lingkungan otomatis. Nah, secara sederhananya, UNS ini dikumpulkan sensor kecil yang paling terhubung tanpa kabel untuk mengumpulkan data secara otomatis. Jadi sensor ini memantau kondisi tertentu, misalnya kayak suhu, cahaya, kelembapan, atau gerakan. Lalu data langsung dikirim tanpa harus dicek manual satu persatu. Makanya teknologi ini dianggap seperti dapat membantu pekerjaan manusia jadi lebih praktis dan otomatis. Selanjutnya yaitu ada komponen utama WSN, yaitu bagian penting yang bekerja sama. Yang pertama ada sensor node. Yang bagian ini bertugas mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu atau cahaya. Lalu dari sensor ini diproses oleh microcontroller supaya informasi yang dikirim lebih teratur. Setelah itu ada transceiver untuk berfungsi mengirimkan dan menerima data secara nirkabel. Kemudian ada baterai sebagai sumber supaya daya alat tetap bisa bekerja sendiri. Dan yang terakhir ada gateway untuk menghubungkan sensor ke server atau internet agar dapat dipantau oleh pengguna. Nah, cara kerja WSN ini yaitu cukup sederhana. Yang pertama, sensor mendeteksi lingkungan, misalnya suhu ruangan meningkat. Kemudian data diproses oleh microcontroller. Nah, itu setelah diproses, data dikirim secara nirkabel ke pengguna atau ke server. Jadi, pengguna bisa langsung memantau kondisi tersebut melalui komputer atau smartphone secara real time. Nah, supaya lebih otomatis, pekerjaan monitoring juga lebih cepat dan efisien. Tujuan dari penggunaan WSN ini yaitu membantu pengumpulan data secara otomatis. Kalau dulu monitoring dilakukan manual dan memakan waktu, sekarang sensor bisa bekerja sendiri selama 24 jam. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pemantauan secara real time, jadi kondisi lingkungan bisa berlangsung diketahui oleh saat itu juga. WSN juga mendukung sistem otomatis modern, misalnya lampu otomatis atau sistem penyiraman otomatis pada pertanian. Penerapannya dalam kehidupan nyata, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya cukup banyak, seperti smart home. Sensor digunakan untuk mengontrol lampu, keamanan rumah, atau suhu ruangan secara otomatis. Di bidang pertanian, sensor memantau kelembapan tanah sehingga petani tahu kapan tanam perlu disiram. Dalam monitoring lingkungan, sensor bisa digunakan untuk mendeteksi banjir, suhu, atau polusi udara secara langsung. Dan di bidang
bidang kesehatan, sensor membantu pemantauan kondisi pasien melalui alat medis digital. Ada juga manfaat WSN ini, yaitu monitoring menjadi lebih mudah. Pengguna bisa memantau kondisi dari jarak jauh tanpa harus datang langsung ke lokasi. Selain itu, pekerjaan manual juga berkurang karena data juga sudah dikumpulkan secara otomatis oleh sensor. Teknologi ini juga menjadi dasar perkembangan smart home, smart farming, dan internet. Jadi bisa di bidang WSN ini membantu menciptakan sistem bekerja yang lebih cepat, modern, dan efisien. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dari WSN ini, yaitu yang pertama kelebihannya, instalasinya lebih praktis karena minim kabel, fleksibel, digunakan untuk banyak tempat, dan monitoring bisa dilakukan secara otomatis secara real time. Nah, tapi kekurangannya itu yaitu baterai sensornya terbatas sehingga perlu perawatan berkala. Selain itu, sinyal juga bisa mengganggu dan jangkauannya tidak terlalu luas tergantung kondisi dan lokasi. Jadi dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa wireless sensor network adalah teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan pengiriman data secara otomatis tanpa kabel. Teknologi ini sudah digunakan di banyak bidang seperti di rumah pintar, pertanian, kesehatan, dan monitoring lingkungan. Dengan adanya WSN ini, proses monitoring menjadi lebih cepat, efisien, dan mendukung perkembangan teknologi masa depan seperti otomatis digital. Di teknologi di masa depan seperti otomatisasi digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu jaringan ad hoc. Kalau biasanya kita menggunakan internet lewat wifi yang berhubungan ke router, nah jaringan ad hoc ini berbeda. Jaringan ini memungkinkan beberapa perangkat terhubung langsung ke satu sama lain tanpa perlu alat pusat seperti router ataupun access point. Jadi perangkat ini bisa saling berkomunikasi secara langsung karena jaringan ad hoc ini sering digunakan saat dibutuhkan koneksi cepat dan sederhana. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan ad hoc? Kalau dijelaskan sederhana, jaringan ini adalah nirkabel sementara yang dibuat langsung tanpa antar perangkat. Artinya, perangkat seperti laptop, HP, atau komputer bisa saling terhubung tanpa bantuan server pusat atau router. Setiap perangkat dalam jaringan ini punya peran yang sama, tidak ada yang menjadi pusat pengatur seperti pada jaringan biasa. Karena sifatnya fleksibel, jaringan ini sering dipakai untuk kondisi darurat atau kebutuhan yang sementara. Selanjutnya itu ada komponen utama jaringan ad hoc, yaitu yang pertama menentukan perangkat pengguna, misalnya ada laptop atau smartphone. Kemudian adanya wireless adapter, yaitu alat yang memungkinkan perangkat mengirim dan menerima sinyal. Selanjutnya ada protokol komunikasi, yaitu aturan supaya perangkat bisa saling bertukar dengan benar. Nah, data yang paling penting adalah sinyal nirkabel sebagai media penghubung antar perangkat. Kalau semua tersedia, jaringan ad hoc ini bisa langsung dibuat tanpa ada alat tambahan. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan ad hoc, yaitu yang pertama jaringan berbentuk secara langsung antara perangkat tanpa menggunakan router atau server pusat. Jadi perangkat bisa langsung saling terhubung atau bertukar data. Yang kedua yaitu bersifat sementara dan mudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jaringan ini biasanya digunakan ketika jaringan utama tidak tersedia atau hanya dipakai dalam waktu tertentu. Selain itu, setiap perangkat pada jaringan ad hoc dapat berfungsi sebagai pengiriman sekaligus penerimaan data. Karena itu, perangkat memiliki peran yang sama dalam jaringan. Nah, yang berikutnya yaitu cocok digunakan pada kondisi darurat, misalnya seperti kegiatan lapangan atau daerah yang belum memiliki jaringan. Nah, yang terakhir yaitu jangkauan jaringan itu tergantung pada jumlah dan posisi perangkat yang terhubung. Jika perangkat terlalu jauh, maka koneksinya bisa lemah atau tidak bisa terhubung. Nah, adapun cara kerja ad hoc ini yaitu misalnya ada beberapa laptop ingin berbagi file. Salah satu perangkatnya itu membuat koneksi ad hoc, lalu perangkat lain menggabungkan ke jaringan tersebut. Setelah terhubung, semua perangkat bisa langsung bertukar data satu sama lainnya. Kalau salah satu perangkat terlalu jauh, perangkat lain bisa membantu meneruskan sinyal. Jadi komunikasi bisa tetap berjalan walaupun tidak ada router sama sekali.
Nah, tujuan dari penggunaan jaringan ad hoc ini yaitu dibuat untuk mempermudah komunikasi saat tidak ada infrastruktur jaringan tetap. Misalnya saat rapat dadakan, prestasi kelompok, atau kondisi darurat seperti bencana alam. Dengan adanya jaringan ini, perangkat tetap bisa saling terhubung tanpa harus memasang jaringan besar terlebih dahulu. Tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang tepat, praktis, dan fleksibel. Nah, adapun manfaat jaringan dari ad hoc ini yaitu yang pertama praktis karena tidak perlu router atau kabel. Yang kedua, mudah didapatkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menghemat biaya karena tidak membutuhkan perangkat tambahan. Dan yang keempat, sangat berguna di lokasi dan belum memiliki jaringan yang tetap. Nah, karena itu jaringan ini sering digunakan di lapangan atau di tempat sementara. Nah, selanjutnya itu penerapan dalam kehidupan nyata, yaitu contohnya saat beberapa mahasiswa ingin mengirimkan file tugas tanpa internet. Kemudian dalam sistem operasi militer atau tim penyelamat bencana untuk berkomunikasi cepat. Nah, bisa juga digunakan pada game multiplayer lokal antar perangkat. Selain itu, kendaraan pintar modern juga mulai memanfaatkan konsep ad hoc untuk saling bertukar informasi di jalan. Nah, adapun kelebihan dari jaringan ad hoc ini yaitu yang pertama instalasinya cepat dan sederhana, yang kedua fleksibel karena bisa dibuat di mana saja, yang ketiga yaitu tidak membutuhkan biaya yang besar, yang keempat cocok untuk kebutuhan komunikasi sementara. Inilah yang membuat jaringan ad hoc ini sangat efisien pada kondisi yang tertentu. Nah, ada juga kekurangan dari jaringan ad hoc ini yaitu yang pertama jangkauan sinyalnya itu biasanya terbatas. Kalau perangkat terlalu banyak, koneksi bisa menjadi lambat. Keamanan juga lebih rendah dibandingkan dengan jaringan terpusat. Selain itu, kestabilan tergantung pada posisi perangkat. Kalau satu perangkat keluar, koneksi bisa terganggu. Nah, jadi itulah penjelasan dari jaringan ad hoc tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat saling terhubung langsung tanpa router ataupun server pusat. Jaringan ini praktis, fleksibel, dan cocok untuk komunikasi sementara atau kondisi darurat. Walaupun punya keterbatasan, jaringan ad hoc ini tetap menjadi teknologi penting yang terus berkembang untuk mendukung komunikasi modern. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi antena, internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan jaringan ad hoc. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang teknologi jaringan nirkabel dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata saya yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.